Welcome to Etika Bisnis dalam Mekanisme Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, openingnya biasa-biasa aja, nggak terlalu excited, nggak terlalu bentang-bentang, nggak terlalu alay. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang etika mekanisme pasar, di mana ya pembahasan ini mengenai tentang pasar bebas persaingan dari sudut pandang etika. Terus pasar monopoli, ada kelemahan etis dari pasar monopoli tersebut. Terus menjelaskan tentang bagaimana oligopoli memberikan peluang bagi perilaku anti kompetitif yang secara etis. Terus apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan etika dari monopoli dan oligopoli. Oke, kita lanjutkan tentang konsep dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini ada beberapa karakteristik supaya bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Ya, yang pertama itu jumlah pembeli dan penjual itu sangat banyak. Ya, tidak ada batasan untuk bisa berjualan di situ. Yang kedua, semua pembeli dan penjual bebas masuk dan meninggalkan pasar. Jadi ada seorang biasanya jualan itu bebas, boleh masuk jualan di situ, boleh meninggalkan tanpa adanya perizinan. Yang ketiga, setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli penjual lainnya. Terus yang keempat, barang-barang yang dijual pasar sangat mirip atau sama lain. Jadi kadang-kadang kita menemukan barang-barang di satu pasar sama satu pasar yang lain, itu dinamakan pasar persaingan sempurna. Ya nggak apa-apa. Terus yang kelima, biaya dan keuntungan produksi sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barang-barang tersebut, bukan oleh pihak lain. Jadi ketika ada seseorang jualan di pasar, itu keuntungannya untuk pribadi dan bisa membeli biaya produksi sendiri, bukan keuntungan orang lain. Terus yang keenam, semua pembeli dan penjual adalah pemaksimal utilitas. 7, tidak ada pihak luar, misalnya pemerintah. Jadi kan di Indonesia ini pemerintah tidak berhak untuk mengintervensi pasar. Pasar ini independen, sifatnya sosial. Terus yang kedua pembahasannya yaitu titik keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna. Jadi kalau demand itu kan ke kanan, lah mesti ada yang udah tahu toh, kanan supply ke kiri, jadi gini silang. Kalau dipertemukan, maka X ini yang di tengah ini dinamakan dengan titik equilibrium, titik pertemuan antara supply and demand, intinya itu. Terus pembahasan selanjutnya, etika dan pasar kompetitif sempurna. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya pasar kompetitif sempurna itu mencakup kekuatan untuk mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut keseimbangan. Jadi ada sesuatu yang berpengaruh terhadap permintaan dan penjualan ini, permintaan dan penawaran ini. Nah, yang dikatakan mencapai moral tadi, yang bisa dikatakan pasar kompetitif sempurna, itu ada tiga moral utama.
yaitu yang pertama mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang secara adil. Terus yang kedua memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan dan mendistribusikan barang ketika mencapai tujuan, agar suatu cara menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Kemudian dalam kompetitif sempurna ini, sistem pasar dikatakan efisiensi sempurna jika semua barang dialokasikan, digunakan secara menghasilkan kepuasan yang paling tinggi barang-barang tersebut. Jadi dinamakan efisiensi sempurna itu bisa dialokasikan, distribusikan, dan dihasilkan secara maksimal. Ada pencapaian 3 indikator pencapaian efisien sempurna itu, yaitu memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya. Yang kedua, mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya yang dikonsumsinya. Yang ketiga, mendistribusikan komoditas di antara para pembeli dan suatu cara di mana semua pembeli menerima komoditas. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli ini juga ada karakteristik, kelebihan dan kelemahan. Nah, karakteristik ini yang pertama, satu penjual dominan mengontrol sebagian besar produk pasar. Jadi di pasar ini hanya ada satu pembeli, hanya ada satu penjual yang mengontrol semuanya. Yang kedua, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan kuantitas dan harga produk. Jadi secara bebas itu pasar monopoli bisa menentukan sewaktu-waktu, bebas menentukan harga dan kuantitasnya. Yang ketiga, penjual dapat mengekstraksi keuntungan monopoli dengan memproduksi kurang dari kuantitas. Yang keempat, hambatan yang masuk tinggi menghalangi pesaingan lain untuk membawa lebih banyak produk ke pasar. Kadang-kadang ada beberapa produk yang baru untuk masuk itu sulit dengan adanya monopoli ini. Terus ada beberapa kelemahan etis monopoli, yaitu yang pertama melanggar keadilan kapitalis. Jelas ini hanya satu penjual. Yang kedua, melanggar utilitas dengan menjauhkan sumber daya dan dari pasar monopoli, di mana kelangkaan menuju lebih banyak dibutuhkan. Yang ketiga, melanggar hak negatif dengan memaksa perusahaan lain untuk keluar dari pasar. Jadi seolah-olah kayak diusir lah, jangan dijualan di situ, hanya saya yang bisa menjual. Itu prinsip dari sebenarnya monopoli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penjelasan pasar persaingan tidak sempurna selanjutnya, saya Fahri Aldani akan menjelaskannya, yaitu salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna oligopoli. Sebagaimana yang kita ketahui dan telah kita pelajari mungkin dalam mata kuliah ekonomi mikro pengantar, bahwasannya pasar oligopoli itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan, ya, terdiri mungkin dari 2 sampai 8 yang membentuk kelompok-kelompok kecil perusahaan dalam suatu bidang industri tertentu. Kemudian, barang yang diproduksi bersifat homogen, artinya sama. Tidak ada terjadi bentuk barang produksi yang banyak macamnya, tapi hanya memproduksi satu bentuk atau homogen atau sejenis dalam produksi mereka. Kemudian, hanya ada beberapa perusahaan penjual yang menguasai pasar. Hal itu terjadi karena pasar oligopoli itu diatur atau dibentuk oleh sekelompok kecil perusahaan tadi. Kemudian adanya saling ketergantungan antar perusahaan, produsen, antara satu produsen dengan produsen yang satu lagi dan lainnya itu memiliki ketergantungan. Kemudian pasar oligopoli ini sulit untuk dimasuki perusahaan baru, ya, yang mana juga harga jual dari barang produksi tadi itu tidak mudah berubah dikarenakan adanya bentuk kerjasama antar perusahaan.
Kemudian apa saja yang menyebabkan pasar oligopoli ini menjadi tidak etis? Yang pertama adalah perjanjian eksplisit. Perjanjian eksplisit ini sebenarnya yang menjadi momok pembatas persaingan antar perusahaan. Makanya banyak perusahaan baru yang tidak dapat masuk. Kemudian jika konsentrasi pasar yang sangat tinggi dalam suatu industri tersebut, maka tidak perlu banyak manajer untuk berkumpul untuk menentukan penentuan harga dari produksi barang-barang di pasar oligopoli. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk perjanjian eksplisit tersebut yang mana menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak etis? Yang pertama yaitu penetapan harga, manipulasi persediaan atau sumber daya, perjanjian eksklusif, kemudian perjanjian meningkat, yang disertai juga perjanjian penetapan harga eceran terhadap barang produksi. Yang terakhir adalah diskriminasi harga. Kemudian, selain perjanjian eksplisit tadi, terjadi juga perjanjian tersembunyi. Sebenarnya kalau secara ilegal, secara undang-undang, jika terjadi perjanjian atau kolusi terhadap satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya, maka tindakan tersebut atau bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian ilegal menurut undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya perjanjian tersembunyi ini terjadi secara tidak langsung karena produsen atau perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli secara tidak langsung akan melihat perusahaan besar atau utama ketika menentukan harga. Jadi mereka secara tidak langsung, manajer-manajer perusahaan tersebut akan menyesuaikan diri dan tidak akan melihat pada keuntungan pribadi saja. Kemudian adalah tindakan suap. Nah, tindakan suap inilah yang menjadi halangan besar juga termasuk pada perusahaan baru, karena tindakan suap inilah yang menjadi ketidakadilan agar para perusahaan-perusahaan baru tidak bisa masuk dalam industri oligopoli tersebut. Kemudian suap tadilah yang menyebabkan pejabat pemerintah melanggar kewajiban moralnya juga. Kemudian yang terakhir adalah oligopoli dan kebijakan publik. Pada akhir abad 19 banyak perdebatan pro kontra di Amerika Serikat ya terkait perusahaan-perusahaan oligopoli hingga munculnya Undang-Undang Sherman Anti Monopoli pada tahun 1890 dan juga Undang-Undang Clayton Act pada tahun 1914. Dengan timbulnya undang-undang tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat bingung terkait kebijakan yang harus diambil. Sehingga muncullah 3 pandangan kebijakan publik terkait kekuatan oligopoli. Yang pertama, pandangan tidak melakukan apa-apa. Sejumlah ekonom menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan oligopoli. Sebagian menyatakan bahwa kekuasaan perusahaan oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Mereka berkeyakinan bahwa industri oligopoli hanya bergerak pada industri mereka saja dan tidak akan merambat kepada bentuk sosial atau bentuk pasar dan bentuk ekonomi yang lain, sehingga mereka menyatakan bahwa tidak perlu ditakutkan dan tidak perlu kita terlalu takut akan kekuatan ekonomi yang dibangun atas pasar oligopoli. Kemudian pandangan anti monopoli. Nah, harga dan keuntungan dalam industri-industri yang terkonsentrasi memang cenderung lebih tinggi. Ya, ini akibat dari pasar tidak sempurna tersebut. Nah, pencegahannya adalah atau pemecahan masalahnya adalah dengan menetapkan kembali tekanan-tekanan kompetitif dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar melakukan divestasi dan pemecahan ke dalam beberapa perusahaan kecil. Nah, kemudian adalah pandangan regulasi. Ya, yang seperti mana kita ketahui, perusahaan-perusahaan oligopoli tidak perlu dipecah karena ukuran yang besar memberikan akibat-akibat yang menguntungkan.
dan keuntungan ini akan hilang apabila mereka dipecah. Ya, bayangin bahwa jika perusahaan besar seperti perusahaan rokok dan semen itu dipecah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.